Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Nazila Turahma dengan NIM 8603781614. Mahasiswa Salud Baradatu, Universitas Terbuka. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mata kuliah Filsafat Ilmu dari BMP IDIK 4006 Modul 6 tentang isu-isu kontemporer dalam pendidikan nasional, khususnya mengenai pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Baik, materi yang pertama saya akan menjelaskan tentang makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Makna pilar dalam pendidikan adalah dasar atau penopang utama yang menjadi landasan proses pendidikan. Pilar pendidikan ini membantu mengarahkan pembelajaran agar lebih mampu membentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan karakter si peserta didik untuk menghadapi masa depan dan masa kini. Dalam modul IDIK 4006, Filsafat Ilmu dalam modul 6, menurut UNESCO, 1996 terdapat 4 pilar pendidikan abad ke-21, yaitu yang pertama, learning to know, kedua, learning to do, yang ketiga, learning to live together, dan yang keempat adalah learning to be. Berikut penjelasan dari keempat pilar tersebut. Yang pertama yaitu learning to know. Learning to know ini adalah belajar untuk mengetahui. Dengan mempelajari subjek-subjek yang spesifik, kita dapat memiliki landasan untuk menerima pengetahuan umum yang lebih luas. Yang kedua yaitu learning to do. Learning to do ini adalah belajar untuk membuat atau berkarya. Pilar ini menjelaskan bahwa kita seharusnya belajar untuk membentuk dan bertindak atau berkarya dalam segala situasi dan kondisi. Yang ketiga yaitu learning to live together, atau belajar untuk hidup bersama. Dalam pilar ini, mengajarkan kita untuk senantiasa bersama atau bertoleransi. Lalu yang terakhir atau keempat, yaitu learning to be. Learning to be ini adalah belajar untuk menjadi diri sendiri, yang mengajarkan kita untuk hidup independen atau mandiri. Baik, setelah kita membahas tentang 4 pilar-pilar pendidikan, selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Baik, kita akan membahasnya. Prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai semboyan Ing Ngarso Sung Tulodo, yang artinya di depan memberi teladan, yang bermakna seorang pendidik harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didik dalam sikap, perilaku, dan tindakan. Yang kedua yaitu Ing Madyo Mangunkarso, yang artinya di tengah membangun semangat, yang bermakna guru berperan mendampingi serta memberi motivasi dan semangat kepada peserta didik dalam proses belajar. Lalu yang terakhir atau yang ketiga yaitu Tutwuri Handayani, yang artinya di belakang memberi dorongan. Di sini, guru memberikan dukungan, arahan, dan kepercayaan agar peserta didik dapat berkembang secara mandiri. Dalam prinsip ini, menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan kemandirian peserta didik. Materi ketiga, saya akan menjelaskan tentang relevansi dan tantangan prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara di era digital. Prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan di era digital, tetapi penerapannya memiliki tantangan tersendiri, seperti Ing Ngarso Sung Tulodo, guru tetap menjadi teladan terutama dalam penggunaan teknologi dan media sosial secara bijak. Guru dapat memberikan contoh etika digital, sikap sopan saat berkomunikasi daring, dan penggunaan internet yang positif. Dalam Ing Madyo Mangunkarso, dalam pembelajaran daring, guru dapat berperan membangun semangat belajar siswa melalui metode pembelajaran yang kreatif, interaktif, dan menarik agar siswa tetap aktif dan termotivasi. Tutwuri Handayani, guru dapat memberi dukungan dan arahan agar peserta didik mampu belajar mandiri, berpikir kritis, serta memiliki kemampuan literasi digital dalam mencari dan memilah informasi. Dan tantangan terbesar dari 3 prinsip tersebut yaitu perbedaan kemampuan literasi digital antara guru dan siswa dapat menghambat proses pembelajaran, serta kurangnya interaksi dalam pembelajaran daring dapat mengganggu pembentukan dan pengawasan siswa. Baik, sekarang saya akan menjelaskan materi keempat atau materi terakhir kita, yaitu refleksi singkat tentang bagaimana 4 pilar UNESCO dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. 4 pilar pendidikan UNESCO dapat membantu menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini karena tidak hanya menekankan pengetahuan, tetapi juga keterampilan, karakter, dan kemampuan sosial peserta didik. Seperti
Learning to know membantu siswa berpikir kritis dan memahami ilmu pengetahuan. Learning to do yang melatih keterampilan dan yang dibutuhkan di era modern ini. Learning to live together yaitu menanamkan sikap, toleransi, dan kerjasama. Sedangkan learning to do membentuk pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Dengan penerapan keempat pilar tersebut, pendidikan di Indonesia diharapkan mampu menghasilkan generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi perkembangan zaman. Sekian penjelasan singkat dari saya Ani Naziratul Rahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.